untuk tutorialnya gimana caranya jadi dropshipper atau dropshipping, gimana caranya bikin affiliate marketing, cek link di description box di bawah. Aku sudah ajarkan dan kasih tutorialnya, dan kamu bisa mendapatkan penghasilan lebih dari sana. Affiliate marketing dan dropshipping, mana yang lebih baik? Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Syaful Umam. Kali ini aku akan membahas apakah lebih baik kita menjadi affiliate marketing atau menjadi dropshipper atau dropshipping. Sebelum kita bahas mana yang lebih baik, aku akan share dulu sedikit tentang affiliate marketing dan tentang dropshipping. Affiliate marketing adalah salah satu jenis bisnis online di mana kita akan mendapatkan komisi dari penjualan produk oleh perusahaan yang punya produk atau oleh penyedia jasa affiliate-nya. Kemudian dropshipping adalah bisnis online di mana kita menjual produk tanpa kita harus memiliki atau punya produknya. Di mana nanti kita akan mempromosikan produknya orang lain, kemudian kalau ada pembeli, yang memproses adalah orang yang punya produknya. Kemudian kita mengambil untung dari selisih barang yang kita jual dengan produk yang dijual oleh suppliernya. Sebelum kita bahas kekurangan dan kelebihan kedua jenis bisnis online ini, aku akan bahas persamaannya dulu. Persamaannya adalah dua-duanya ini atau dua jenis bisnis online ini, baik affiliate marketing ataupun dropshipping, adalah salah satu bisnis online yang tidak memerlukan modal sama sekali. Selain itu, keduanya juga memiliki resiko yang rendah karena kan ya kita tidak harus punya produknya, kita tidak harus bikin produknya, dan modal yang dikeluarkan juga nggak ada. Jadi resikonya lebih rendah dibandingkan dengan bisnis konvensional. Kemudian potensinya ini tinggi banget. Kenapa? Karena kita bisa menjual barang atau menjual produk dari banyak supplier atau dari banyak sekali toko atau dari banyak sekali penjualan. Kemudian mudah dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Kita tidak harus ke kantor, kita tidak harus ke toko, kita tidak harus ke pabrik atau kemanapun. Kita cukup duduk di rumah atau sambil tiduran, kita posting-posting barang atau posting-posting video, konten dan sebagainya, kemudian kita akan dapat penghasilan dari sana. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas kelebihan dan kekurangan dari affiliate marketing. Kelebihan dari affiliate marketing yang pertama adalah tidak memerlukan biaya untuk pendaftaran. Karena kita mendaftar affiliate marketing, sebagian besar atau mungkin bisa aku bilang semuanya itu nggak ada biaya pendaftaran. Kita akan dibayar pada saat kita berhasil menjual barangnya dan dapat komisi dari sana. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu support konsumen. Jadi kita tidak perlu chatting konsumen kayak gimana. Oh, ini barangnya kayak gini ya, kayak gini. Kemudian kalau konsumen ada masalah, kita nggak perlu support mereka. Yang ngurusin udah langsung tokonya langsung gitu. Jadi setelah kita berhasil menjual, kita sudah tidak ada keterkaitan atau keterikatan dengan konsumen. Jadi mau barangnya kayak gimana pun, konsumen protesnya bukan ke kita, tapi ke tokonya langsung. Kemudian kekurangan dari affiliate marketing ini adalah pendapatan kita itu diatur dari komisi yang nggak bisa kita rubah. Jadi misalnya komisinya flat berapa persen, udah kita nggak bisa menaikkan, nggak bisa nurunin, udah kita terima aja kayak gitu. Itu kekurangannya. Kemudian orang atau penyedia jasa afiliasi itu akan dengan mudahnya atau bisa kapanpun menghapus link afiliasi kita. Misalnya kita punya satu link afiliasi ya, link afiliasi apapun, si penyedia jasa afiliasi itu bisa menghapus link ini. Jadi link ini bisa dihapus begitu saja. Misalnya katakanlah di TikTok, keranjang kuning ini ya bisa hilang kapan aja. Misalnya katakanlah karena produknya habis, karena misalnya toko menghapus produknya, dia hilang linknya, keranjang kuningnya. Jadi orang nggak bisa beli lagi. Sama misalnya di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di manapun, affiliate manapun. Kalau misalnya tokonya katakanlah menghapus produknya, atau misalnya ada beberapa affiliate yang linknya itu ada kedaluarsanya misalnya, ya udah hilang gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya, tidak ada kontrol atas produk dan harga. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Misalnya katakanlah ada orang yang minta, katakanlah kita jualan sepatu, ada orang yang minta, "Kak, sepatunya ini bisa diginiin nggak? Bisa di custom nggak? Bisa dimodif gini nggak? Atau harganya bisa dikurangin nggak? Ada promo diskon nggak?" Kita nggak bisa jawab karena yang punya hak atau wewenang itu adalah tokonya. Kita nggak punya hak atau wewenang untuk itu. Ya udah, kalau misalnya harganya segitu ya udah, customer mau beli enggak gitu. Jadi kita nggak punya kekuatan untuk mengubah ini harga atau mengubah produknya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari dropshipping.
Yang pertama, kelebihan dari dropshipping adalah kita bisa punya margin yang tinggi. Ya, kalau di affiliate tadi kita cuma dapat komisi yang fix, misalnya berapa persen udah. Tapi kalau dropshipping kita bisa marginkan keuntungan kita setinggi-tingginya. Misalnya katakanlah ada satu produk, misalnya sepatu harganya 100.000 dari supplier. Kita bisa naikkan sampai 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 selama ada yang beli, nggak masalah. Oke, itu enaknya. Jadi marginnya bisa tinggi. Tapi kalau affiliate marketing kita dapat katakanlah komisi 10% dari 100.000, ya udah, berarti keuntungan kita cuma 10%, cuma 10.000 berarti. Itu udah selesai. Kemudian kelebihan selanjutnya, kita bisa mendapatkan pelanggan yang loyal. Jadi kalau dropshipping itu kita bisa membangun kayak apa ya, sebuah toko gitu, sebuah toko, sebuah brand lah, sebuah brand yang nantinya produknya itu didapat dari supplier ini. Ya gitu. Jadi kita bisa membangun loyalitas atau pelanggan yang setia karena kita komunikasi langsung dengan pelanggan. Pelanggan mau nanya apa, katakanlah kita bisa meyakinkan pelanggan bahwa oh kita ada ini, kita ada ini, kita ada ini dan sebagainya. Oh produknya kayak gini dan sebagainya. Kalau misalnya pelayanan kita baik, maka orang itu akan tertarik untuk beli di kita lagi. Kemudian kekurangan dari dropshipper yang pertama adalah sulit untuk menemukan supplier yang baik atau bagus. Ya karena supplier itu kan apa ya, ibaratnya kayak hidup matinya dropshipper itu ada di supplier karena produknya kan mereka yang jual. Tapi atas nama kita. Jadi misalnya gini, dropshipping adalah kita misalnya nama tokonya adalah Saiful, katakanlah. Nama tokonya adalah Saiful. Nama suppliernya adalah Umam, katakanlah. Nah, kalau misalnya resikonya kalau misalnya kita menjual barang ke customer taunya cuman Saiful, tapi barang kan dikirim dari Umam. Nah, kalau si Umam atau si supplier ini katakanlah curang, atau si supplier ini ngirim barang yang jelek, customer taunya kita doang, customer nggak tahu si Umam. Jadi customer taunya cuman Saiful. Jadi yang dimaki-maki, yang dijelek-jelekin ya kita. Makanya susah untuk nyari supplier yang benar-benar baik dan benar-benar bagus. Kemudian kita perlu mengelola dukungan pelanggan atau customer support. Artinya kita harus ada product knowledge yang baik. Kita harus bisa menjelaskan produk ke customer. Karena ya kalau misalnya di affiliate yang jelaskan itu tokonya biasanya. Jadi orang ngeklik langsung akan diarahkan ke tokonya yang jualan. Kayak gitu. Jadi yang dia tanya ke tokonya, chat ke tokonya. Tapi kalau dropshipping kita semua yang jelasin. Jadi kita yang jelasin. Jadi kita harus tahu produk knowledge-nya. Kita misalnya produknya kayak gini, bahannya ini, cara ngerawatnya kayak gini. Nah itu kita harus ada dukungan support untuk customer. Ya kalau customernya 1-2 nggak masalah. Tapi kalau customernya banyak, itu yang jadi PR. Jadi mana yang lebih baik antara dropshipping atau affiliate marketing? Tergantung dari kebutuhan kamu. Misalnya kamu adalah orang yang katakanlah serius nih. Kamu orang yang serius dan kamu orang yang tekun, kamu orang yang rajin dan kamu ingin bisa mendapatkan pendapatan penghasilan yang banyak, katakanlah. Ya kamu pilih dropshipping. Karena di dropshipping kamu dibutuhkan untuk product knowledge yang bagus, dibutuhkan effort yang ya lebih, dan juga bisa menaikkan untung yang banyak, yaitu tapi bisa menaikkan untung yang banyak, marginnya bisa gede kayak gitu. Ya selama kamu bisa menjual dengan baik ya dropshipping. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang baru di jualan, baru melakukan penjualan, baru melakukan bisnis, baru menjalankan bisnis dan nggak tahu apa-apa tentang bisnis, atau ya baru ya gak ada salahnya kamu coba affiliate marketing. Karena di affiliate marketing itu cukup mudah, jadi nggak perlu ini, terutama bagi kamu yang mungkin sekarang lagi ada kerja sampingan gitu, atau kerja di kantoran. Nah kamu bisa pilih affiliate marketing aja, biar nanti nggak terlalu pusing. Kalau dropshipping kan nanti pusing kamu, jadi kayak ngurusin pelanggan, ngurusin customer, balesin chat dan sebagainya. Nah tapi kalau di affiliate kamu nggak perlu, cuman bikin konten, promosiin, selesai. Cuman ya memang pendapatannya sedikit, tapi nggak masalah, kan kamu kerja di kantor, ya kan? Jadi tergantung kebutuhanmu. Kalau misalnya kamu rajin dropshipping, kalau kamu pengen belajar dulu affiliate marketing.
untuk tutorialnya gimana caranya jadi dropshipper atau dropshipping, gimana caranya bikin affiliate marketing baik di TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada, cek link di description box di bawah. Aku sudah ajarkan dan kasih tutorialnya gimana caranya biar daftar dropshipping, gimana cara jadi affiliate marketing. Langsung aja belajar, cek link di description box di bawah dan dapatkan penghasilanmu. Dan kamu bisa mendapatkan penghasilan lebih dari sana. Oke, semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.